What's up, gengs? Ketemu lagi dengan kita berdua, gue Komo Ricky dan gue Conchita Caroline, coba dikatakan putus. Betul banget, gengs. Dan hari ini kita akan ketemu dengan klien kita, namanya si Nesra. Ini kita juga masih belum tahu kira-kira kasus dia kayak gimana, karena emang banyak banget nih email yang kita terima. Thank you banget ya udah ikutan katakan putus. Halo, nama aku Nesra. Aku punya cowok namanya Rama. Akhir-akhir ini itu dia nunjukin sikap yang aneh banget. Terus dia itu sering banget kumpul sama teman-teman dia, tapi dia itu nggak pernah mau jujur dia itu kumpul sama siapa. Aku sih curiga kayaknya dia balik lagi balapan liar. Sorry ya, kita telat ya. Tanpa basa-basi dan banyak tanya, langsung saja gue nanyain tentang kenapa permasalahan dia sama cowoknya yang mengakibatkan dia pengen putus. Jadi aku tuh punya cowok namanya Rama. Dia itu dulu anak tek-tekan. Cuman dia tuh udah janji sama aku kalau dia tuh bakal berhenti. Pas jadian sama aku itu dia janji dia nggak akan tek-tekan lagi. Oh jadi kamu memang udah ngelarang sebenarnya ya? Iya. Stop dulu. Iya. Terus habis itu permasalahannya adalah? Cuma akhir-akhir ini tuh dia tuh kayak sering ngabisin waktu sama teman-temannya dia. Teman-teman trek-trekannya dia? Dia nggak bilang sih dia sama siapa. Cuman dia tuh sering kumpul sama temennya, tapi dia nggak mau cerita dia itu tuh temen yang mana gitu. Tiap aku nanya sama temen yang mana, ya temen katanya gitu kan. Terus kamu tuh mencurigai dia balik lagi kumpul sama teman-teman trek-trekannya dia, dan dia balik lagi trek-trekan di jalan raya kita mau. Iya. Balapan kok di jalan raya sih? Kok mau balapan di Sentul, di situ, di sirkuit bener. Sorry, kalau boleh nanya, dia nih selama trek-trekan ini pernah ngajak kamu nggak? Enggak, kan dia ini bener-bener pengen ngelindungin aku gitu. Jadi jangan sampai aku tuh tahu gitu. Selain trek-trekan sebenarnya ada alasan lain nggak lo pengen putus sama dia? Karena kalau menurut gue ya ini sesuatu yang masih bisa kita coba bantu ubah gitu ya. Tapi ada faktor lain nggak kenapa lo sampai pengen putus sama dia dan minta tolong sama kita pula? Sebenarnya sifat dasar dia itu emosian sama temperamen. Jadi kalau misalkan aku ngomongin soal trek-trekan, dia itu pasti emosian banget, sensitif banget, marah-marah. Nggak pernah coba untuk ngomong baik-baik sama dia untuk ya kalau buat emosi ya jangan di jalan raya, dilampiaskan ke jalan raya juga, apalagi itu lagi boncengan itu sama dimarahin kamu juga. lagi kan itu masih ada hubungan sama trek-trekan. Kayaknya trek-trekan itu bener-bener nomor satu buat dia dibanding aku. Tiada kusangka kau berubah. Kalau masalah yang lain dia punya, mungkin kamu mencurigai dia punya gebetan lain atau pacar lain, ada kira-kira? Enggak sih. Enggak. Oh, Dia berarti murni trek-trekan nih. Ya. Gini aja kali ya, maksudnya gue nih penasaran. Gue pengen lihat banget gimana gitu loh di aslinya tuh kayak gimana. Lo janjian nggak sih sama dia hari ini? Iya, sekarang. Sekarang? Di mana? Nanti dia jemput aku ke sini. Waduh, gengs, kaget banget gue sama Komo. Ternyata pada hari itu di tempat itu juga si Nesra ini lagi janjian sama cowoknya si Rama itu. Mendingan sekarang lo telepon nih, tanya pacar lo Dia di mana. Aku nggak bilang dari tadi kita banyak kamera kayak gini. Maksudnya kalau tiba-tiba dia datang kita lagi di sini kan nggak ini dong berarti. Coba telepon dulu. Dia udah nyampe mana? Klien kita itu emang sering banget sekarang lagi janjian sama kita. Dia juga janjian sama cowoknya di tempat yang sama. Yaudah. Ya aku udah nyampe kok. Udah hati ya. Gimana? Dia udah nyampe. Nah kan 5 menit lagi. Ya udah deh. Sekarang kita ke dalam dulu karena si cowoknya ini mau datang. Ntar habis dari situ kita langsung ikutin dia aja. Ya udah. Ya udah pokoknya nanti kita komunikasi lagi aja. Ya. Masih ya, gengs. Yuk. Akhirnya gue dan Komo rame-rame sama tim katakan putus. Kita ngumpet di dalam restoran. Mana cowoknya? Kita deket. Cowoknya mana? Oh ini kali. Mana sih? So gaya gitu, berisik banget. Anak trek-trekan banget ya. Kan gue bilang juga apa kalau kayak gini mau fix udah balik lagi mau. Benar saja, gengs.
Tidak begitu lama si Rama ini datang, langsung tiba-tiba ngajak si Nesra pergi. Tadinya kita menganggap si Rama ini akan ngobrol-ngobrol dengan si Nesra dan kita akan mengintai dia dari dalam kafe. Panik dong. Nah, langsung masuk. Mobil. Ayo. Betul. Mobil. Gue, Komo, dan tim Tangan Putus akhirnya sepakat kita akan ngikutin motornya si Rama. Mana motornya sih? Yang namanya cepet banget lagi. Ini gimana nih, Pak? Kita bisa ngebut lagi nggak sih? Ya mana bisa, mau depan kita jelas-jelas ada mobil. Kalau mau ngejar, lo pakai motor juga. Nah itu tuh lo lihat tuh ugal-ugalan banget. Aduh, gue ngilunya tuh si Nesranya doang, tau gak lo? Makanya, nah tadi kan si Nesra itu bilang kalau dia lagi emosional, pasti dia bawa motornya ugal-ugalan kan? Tuh, lu lihat tuh. Oh. Gengs, susah banget ngikutin motornya Rama. Si Rama ini nyetir motornya udah kayak orang gila, gengs. Tadi kenapa kita biarin dia pergi sama cowoknya ya? Kan emang dia yang janjian sama cowoknya, dia nggak bilang sama kita. Gue gak mau sampai separah ini. Terus gimana dong ini? Kalau gitu mendingan tadi kita pengintaian dia disuruh di sini aja. Ya udah kita ikutin aja dulu. Itu nggak bener banget, di jalan raya lu ugal-ugalan bawa motor. Dan yang lebih pentingnya lagi, lu lagi bawa cewek lu. Aduh, gila ngambil beloknya. Yang namanya kebiasaan tuh ya, yang namanya udah habit emang susah. Ini nggak bener banget, geng. Ya please banget, gengs, pokoknya lo jangan tiru hal yang sama. Entah lo lagi boncengin orang atau lo sendiri, pokoknya jangan pernah lo ikutin nih cowok. Dia bawa motor sangat ugal-ugalan banget, kita ngikutin dia tuh dengan ngebut banget di belakang. Dan ternyata tiba-tiba kita kehilangan jejak si Rama ini. Ini kemana sih motornya dia? Ya namanya juga kita ngejar motor ya, Ya susah lah. maksud gue kan tadi dia masih di depan situ, kok bisa tiba-tiba hilang? Iya kan anak trek-trekan bawa motornya Ada aja belokan ugal-ugalan. ke gang gitu nggak sih di sini? Mungkin Nggak tahu, potong gue nggak jalan lihat. Udah atau lurus aja dulu, apa. Pak. Nggak kelihatan ya motornya? Waduh, aku mau cepet telepon ah. Serah deh. Coba Pak, lurus dulu di depan Pak. Ini masuk sih Mo, cuma nggak diangkat-angkat. Nggak diangkat. Ya udah coba lurus dulu deh. Oh. Nah apa sih? Enggak, gue tuh khawatir sama ceweknya tau nggak? Kalau sama si cowoknya. Bukan kan elunya sama aja, dia, semua bukan tim kenapa. juga khawatir. Jadi lu tenang. Kan yang dikejar motor, Concita. Gimana sih lu malah marah-marahin gua? Tuh. Mana sih? Mana? Pakai jaket coklat kan Oh, tadi iya, si itu, cowoknya. Kita sempet nggak tahu motornya si Rama ini ada di mana. Kita lihat dan kayaknya sih motornya Rama mogok, gengs. Syukurin nih. Makanya. Oh iya tuh lagi Bawain berantem kita tuh. jadi dikaksonin. Aduh, Pak. Pinggir kiri, Pak. Pak, kita mikir. Kiri. Nah itu Bukan motornya mau mogok. berantem, Mo. Itu berantem. Ya iyalah, satu dia bawa motornya ugal-ugalan. Yang kedua motornya juga mogok di Enggak, tengah cuma ini jalan kan salahnya si panas-panas. cowok. Kenapa si cowok yang marah-marah? Kayaknya si Nesra ini udah bete banget sama si pacarnya. Dan di situ mereka kayak sempet debat sampai akhirnya Rama kayak nelfon seseorang. Ini kasihan banget klien kita. Ini nelfon siapa ya? Oh, temennya kali, pasti kalau menurut gue ya, dia nelfon temennya untuk bantuin dia buat benerin motor. Dan di saat gue, Komo sama tim Katakan Putus nungguin mereka. Oh, itu tuh. Karena emang bener kan temennya, dia pasti nelfon temennya. Nggak lama setelah itu datang temennya Rama. Anak rekan itu mah temennya di mana-mana. Dan mereka tukeran motor di situ, gengs. Sementara temennya ini motornya dikasihin ke Rama. Pak, ikutin Pak. Jangan sampai ini Pak, jangan sampai hilang lagi Pak. Bawa motornya juga sama, geng. Malah lebih parah lagi dia ngebutnya di jalan raya. Kita ngejar dia tuh udah kewalahan banget, gengs. Dia nggak takut mati apa ini orang ya? Itu di bawah anak orang gitu, ntar kalau kenapa-napa kan kita. Itu siapa temennya juga? Nggak tahu ya, mana gua Ya, tahu. maksudnya lo pernah pengalaman nih kayak gini-gini? Ya kalau Terus kayak, dia ngapain? ya biasanya kalau kayak gitu, misalnya kalau kayak ada motor yang juga kita pikir itu motor juga kenceng, udah kita kayak nyari lawan gitu tengah jalan. Lu
tahu, gengs, si Rama ini mencoba untuk mencari lawan di jalan raya. Ih, gila lu edan banget, lu ngapain sih sok-sokan banget? Lagi bawa cewek juga. Si Rama tuh nantanginnya songong banget, lo tau gak sih? Kayak dia tuh yang paling jago dalam hal balapan. Ya elah, mau balapan di jalan raya, udah langsung aja ke Sentul. Masalahnya nih, mau udah di jalan raya siang-siang pula. Biasanya kan malam-malam pas udah agak sepi, ini kan lagi rame banget. Ini nggak kelihatan lagi dia. Mana kagak ada. Gue sama kamu udah speechless. Tiba-tiba aja nih, si Rama, Nesra, sama orang yang naik motor berdua itu udah ada di pinggir jalan. Itu di pinggir. Mau Tuh. itu. Udah Tuh, berantem. kan berantem. Udah, Pak, maju lagi, Pak. Kelihatan di situ tuh mereka hampir berantem di situ. Udah, gue turun aja deh. Jangan, lu jangan turun. Gimana sih kalau lu turun ketahuan dong kita? Kan kasihan sama klien kita, iya, gimana cuma sih lo? ketahuan yang ada, lo ngikutin dia ketahuan dari tadi. Agak kelihatan gue tuh udah pada emosi. Ya lu deketin cewek lu dong. Ceweknya udah mau nendangin dia kayak gitu. Udah mau berantem tuh. Kamu. Lu gak lihat dia udah mau berantem? Lo tuh mikirnya Itu lu lihat. dulu, dia masih bisa ngeliat sendiri. Udah mau ditonjok itu. Agak kelihatan gue tuh udah pada emosi. Ya lu deketin cewek lu dong. Ceweknya udah mau nendangin dia kayak gitu. Udah mau berantem tuh. Kamu. Lu gak lihat dia udah mau berantem? Lo tuh mikirnya Itu lu lihat. dulu, dia masih bisa ngeliat sendiri. Udah mau ditonjok itu. Udah berantem. Enggak, gue turun dulu. Udah kunci gue turun dulu. Misain lo lihat dulu dong. Gue pengen keluar dari mobil dan pengen nengahin mereka. Tapi lagi-lagi si Conchita Caroline itu narik gue untuk gue tidak ikut campur dalam masalah ini. Perkelahiannya nggak berlanjut, mereka kayak cuma saling ancam aja di situ. Dan akhirnya dia pergi naik motornya, dan lalu si Rama sama si Nesra ngelanjutin perjalanannya lagi gitu loh. Pak, tunggu Pak. Ini sampai kehilangan Pak. Ini gue punya feeling gak enak nih sama nih cowok. Kok tiba-tiba jadi pelan sih? Mana dia nih? Kayaknya dia lagi nyari tempat gitu deh. Mau berhenti kali, Sebelah mau kiri tuh berantem ada lagi. apa aja sih? Dan cukup lama kita ngikutin si Rama ini, gengs. Ternyata dia berhenti di sebuah bengkel. Emang itu bengkel? Iya, bengkel. Masa bengkel gitu bentuknya? Ya kan kalau bengkel, kalau anak tetrekan itu punya bengkel sendiri, bengkel khusus. Kita nggak kesini sih? Katanya makan dulu. Gua nggak minjem gak enak. Kamu tunggu dulu aja. Enggak, yang gue khawatir, ini sekarang jam berapa? Siang. Masih siang. Si Nesra kan dari tadi janjian sama kita, belum makan apa-apa. Ya. Gue mukanya bete banget tuh kasihan. Udah siang kok, udah jam makan siang. Apa karena salah motor kali? Aku lapar. Kita kapan makan? Aku lapar. Aku dari rumah tadi nggak makan. Lama banget sih. Namanya juga benerin motor kan? Tadi kan katanya bentar. Kan benerin motor namanya juga. Ada sih. Udah lapar. Gak punya hati banget ya si Rama ini ya. Dan dia tuh kayak nggak sayang sama sekali sama Nesranya. Kelihatan kalau si Rama ini pergi mencari sesuatu, dan ternyata si Rama ini beli gorengan. Gorengan, gengs. Kayak gini sih. Makasih.
Makanannya gorengan. Aduh, udah putusin aja deh, mendingan nih cowok. Dia beli gorengan, gengs. Pacarnya lapar, tapi yang gue nggak suka adalah cara dia ngasih gorengan itu. Nih gue yakin banget nih, pasti duitnya tuh habis buat modifikasi motor. Nah, itu makanya dia. gak punya duit buat pacaran. Makanya, udah pacarnya di bengkel aja deh ya, gitu lah. Cukup lama abis itu kita perhatiin si Rama ini dari dalam mobil lagi. Kelihatan kalau dia udah siap-siap mau pergi nih, geng. Kok pulang? Itu kan? Aku kira nyampe-nya sekitar tahun. Makanya nggak jadi. Jam berapa kan? Iya, tapi tapi sekarang nggak bisa. Nggak mau, aku pengen sekarang. Nggak mau, aku pengen sekarang. Ngapain dia? Kita nggak? Berantem ya? Mau ribut, mau. Cara apa? Sama siapa? Siapa? Teman, tapi mana? Ribut mulu, pacaran gimana sih? Loh, itu netranya kemana? Mana? Itu netranya jalan. Cabut, udah cabut, bener, udah cabut aja. Karena klien kita udah ngerasa kesel banget, gengs. Tiba-tiba klien kita ini langsung cabut pergi dari bengkel itu. Nesra udah sempet tinggalin Rama, cuma Rama berhasil ngejar dia dan akhirnya Gue bilang aku tuh makan kenapa? Tapi nggak sekarang gue ada acara sama temen gue. ya cara apa? Jelasin dong. Lu juga perlu tahu lah, itu bukan gue. Ya perlu dong. Aku kan kerja Lu perlu naik, kalau nggak lu buat tinggalin sini. Naik sekarang. Naik sekarang. berantem lagi. Pacaran itu buat bahagia, gengs, bukan buat berantem. Ya, Pak, siap-siap, Pak. Dia jalan lagi sama si Rama, dan si Ramanya ya balik lagi seperti biasa. Ugal-ugalan lagi bawa motornya. Di tengah perjalanan itu, dari pengintaian gue sama Komo, kayaknya mereka berantem lagi, gengs. Itu kenapa tuh berantem tuh? Berantem lagi kan? Berantem mulu. Oh iya, mau. Itu mereka Berantemnya di pinggir jalan gitu. Kita ikutin, gak lama abis itu si Rama berhenti di pinggir jalan, gengs. Kirain gua ngapain lagi, ternyata berantem lagi gitu. Gak tahu lagi berantem apa sih nih? Apa nyolot-nyolotan? Ditinggalin! Kok. Lu cowok macam apa sih nih? Udah kerjanya berantem mulu, terus ninggalin ceweknya di pinggir jalan sendirian. Otomatis gue sama Komo langsung menghampiri si Nesra. Kita langsung tarik dia untuk masuk ke dalam mobil. Nesra. Nesra. Ayo, masuk. Ayo. Ayo, sini duduk. Sini. duduk. Sini. Lo gak apa-apa, Nes? Lu gak apa-apa? Sih, kok bisa diturunin tengah jalan gini? Lo yang minta? Kenapa apa sih? gimana? Kenapa? Ayo, tenang. Udah tenang dulu. Setelah dia benar-benar tenang, barulah kita ngajak dia ngobrol tentang ngapain aja sih tadi dia sama si Rama. Dan di situ dia cerita. Aku tuh gak ngerti banget sama jalan pikiran dia. Aku tuh ngelarang dia trek-trekan tuh ya buat keselamatan dia juga. Tapi kenapa sih dia masih lebih mentingin trek-trekan dibandingkan jalan sama aku? Apa salahku kau buat begini? Emang bener, dari tadi itu mereka berantem gara-gara si klien kita ini nasihatin si Rama untuk tidak ngebut-ngebutan lagi, tidak ugal-ugalan lagi bawa motornya. Sekarang Dan- dia bilang gak mau kemana? Dia bilang mau sama temennya, gak tahu. Tunggu teman-teman, terus makan barengnya nggak jadi dong? Udah makannya gorengan tadi doang? Iya. Ya udah deh. Ini kita, Pak, masih nggak ketinggalan kan kita motornya tadi, Pak? Kita terus ikutin, Pak, motornya, Pak. Jangan sampai kehilangan ya, Pak. Udah sekarang gini aja, dia
kayaknya Nah, sih betul bisa banget. jadi. Soalnya tadi pas di bengkel itu kedengeran ntar jadian ntar malam. Oh, sama orang bengkelnya bilang? Iya. Ya udah pasti. Kalau menurut gua cowok lu ini tuh joki buat trek-trekan gitu loh. Jadi tadi tuh ada bengkel trek-trekannya dia, motornya udah dipermak, udah dibagusin, udah ngembutin, udah dikencengin, ntar malam dia bakalan trek-trekan, gue yakin banget. Dan ya, karena biar kita tidak kehilangan jejak, gue tetap ngikutin si Rama ini. Kita ngikutin si Rama ini cukup jauh, gengs. Kita ngikutin dia sampai malam hari. Mo, ini tempat apa ya, Mo ya? Mana gue tahu ini nongkrong sih Ini pasti. banyak anak-anak yang motor gini nih kayaknya. Kita udah seharian kalau ngikutin dia loh. Ayo Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Pasti mau trek-trekan nih kalau misalnya Ya emang dari tadi Iya, kan udah iya, dibilang kalau dia iya. mau pasti udah mau trek-trekan gitu, udah janjian sama temennya juga gitu loh. Gimana sih? Sumpah, gengs, gue capek sih sebenarnya ya ngikutin dia seharian dengan rutinitasnya yang nggak jelas dan penuh dengan balapan-balapan ngaco. Tiba-tiba aja dia sampai di sebuah tempat yang banyak anak-anak yang bawa motor-motor gede, motor-motor berisik. Dan gue yakin banget nih, ini pasti tempat balapan liar. Ini siapa sih? Ini bukan si cowok lu kan? Bukan. Iya bener-bener tuh dia lagi nongkrong sama temen-temennya tuh. Tuh. Nggak, berarti Ya udah, bener ya dia balik lagi ke tongkrongan kayak Ya gini. udah. Ih, ini trek-trekan nih. Aduh. Ya ini teman-temannya semua nih. Dan ternyata emang bener apa yang gua duga selama ini. Ternyata emang si Rama ini dia pergi menyusuri teman-teman nongkrongnya, yang mana teman-teman nongkrongnya ini adalah anak trek-trekan. Dan kayaknya sepertinya dia ini lagi mempersiapkan untuk ikut balap liar. Ya, ini bukan dia, gue yakin itu tuh cowok lu tuh lagi ngobrol sama temen-temennya. Udah itu bukan. Tunggu dulu. Nesra, kamu bisa lo sembarangan lihat. Nanti kita diusir ya kan? Nesra, tunggu dulu. Nesra. Tunggu. Lu bisa diem nggak? Ini aku kesana. Dan si Nesra yang ngerasa dibohongin tuh dia udah emosi banget, emosinya udah memuncak. Di situ dia marah, dia ngamuk, dan dia berontak saat gue sama Komo coba untuk nahan dia di dalam mobil. Enggak dia, aku Diem, dia. lu bisa diem nggak? Kita ngerti. Ya udah diem. Nah, di saat kita lagi mencoba untuk menenangkan klien kita ini gitu loh, tiba-tiba aja gengs, maaf banget tiba-tiba aja. Gue tahu ini bahaya. Ya udah, Gua tahu, sekarang tapi gini aja. sekarang ramai juga nggak Tonita, ya udah, gue mau keluar dulu bentar nih, perut gue mulus banget dari tadi. Sih, bukan dari tadi. Udah bentar, gue bentar doang kok. Ya udah jangan lama-lama. Jangan kemana-mana lu, udah di mobil aja. Belum nyampe 5 menit Komo keluar dari mobil, si Nesra berontak lagi, gengs. Gue janji kita akan... Itu apa? Nesra, tunggu dulu. Ini apa? Please banget, Nesra, please banget. Dan gue terlambat untuk stop dia, gue terlambat untuk nahan dia. Tiba-tiba dia udah keluar mobil, dia udah banting pintu. Loh, gue bingung dong. Aduh, kok gak bisa keluar lagi ya? Kenapa kamu ada di sini, hah? Gue sama kamu nemenin kamu. Emang tadi kan kamu, ah? Malah pakai ribut di tengah orang banyak. Aduh. Gak bisa ngerin hobi gue yang gue sama sekali tapi gue gak bisa. Gue bilang sama lu, gue akan dari pemerintah Gue kira, gengs, Nesra bakal masuk ke mobil kita. Iya kan? Tadi kan jalannya bareng. Ternyata salah banget, gengs. Nesra! Tapi taunya dia pergi gitu aja ninggalin gue. Terus gue mesti ngapain? Mana Komo masih di toilet lagi, lama banget. Nesra, nggak, udah, lo stay di sini, lo tungguin Komo ya. Gue mau ngejar Nesra sekarang. Yaudah, gengs, yuk, Kak. Gue pakai satunya. Yaudah. Yuk, gengs, yuk.
Aduh, Parlas. Mas, gue kan belum berdiri deh. Jangan tungguin Parlas, tapi cepetan ya. Cepetan lagi, gue ntar. Gue akan ikut ngejar Nesra dimanapun dia ada deh. Gue nggak tahu dia di mana. Gue pasti akan coba cari dia dan gue akan jemput dia. Dia itu tanggung jawab dari tim Katakan Putus. Sesampainya gue habis dari belakang tadi, gengs, gitu. Gue balik lagi ke tempat tadi dan yang gue lihat semuanya sudah berubah. Lah, Concita mana? Ya elah, lu lama banget sih, sini dulu. Nah, Concitanya mana? Kok nggak ada Concita? Mobilnya kok ganti sih? Tadi si Nesra tuh nyamperin cowoknya. Lah, terus? Dan ada sempet cekcok gitu. Terus? Dia langsung cabut, ninggalin si cowoknya dan naik taksi. Terus Concita ngejar si klien kita? Tadi kan Concita nyusulin si Nesra. Dia masih apa Concitanya? Driver apa camper? Ah, gimana sih? Akhirnya gue nelpon Concita, nanyain dia lagi di mana, biar gue bisa nyusulin dia. Dan di tengah-tengah gue lagi nelpon Concita itu, gengs, gue ngeliat bukti baru. Gue ngeliat bukti banget tentang cowoknya klien kita ini. Kok dia peluk-pelukan sama cewek? Dan di tengah-tengah gue lagi nelfon Concita itu, gengs, gue ngeliat bukti baru. Gue ngeliat bukti banget tentang cowoknya klien kita ini. Kok dia peluk-pelukan sama cewek? Lu di mana sih? Yaudah, kirim alamat lu cepetan, ya. Gua ada bukti baru nih, ya. Yaudah, oke, dah. Jadi biasa gitu motor balap liar gitu. Hah? Ambil gambarnya, bang, ambil gambarnya tuh. Ambil gambarnya. Sebentar doang habis dia peluk-pelukan, dia mesra-mesraan, langsung si cewek ini naik ke atas motornya si Rama dan pergi gitu aja, geng. Sekarang kita nyusulin Concita aja, dia udah ngirim alamatnya. Kita lurus aja, bang. Nih si Nesra kemana sih? Angkat dong. Gue coba berkali-kali nelfonin handphonenya si Nesra, awalnya nggak diangkat. Tapi terus akhirnya diangkat juga dan di situ suaranya emang kalut banget. Nes, lo di mana nih, Cita? Gak, ya ampun, lo ngapain sih pakai naik taksi segala, kan tadi lo sama gue. Lo di mana? Nggak, yaudah lo nggak usah kemana-mana, ya. Iya, lo nggak usah kemana-mana, pokoknya gue jemput lo sekarang, ya. Yaudah, gue ke situ sekarang ya, tungguin ya. Oke, yaudah dah. Dia nurut sama apa yang gue bilang dan akhirnya gue bisa jemput dia sambil nungguin Komo nyusul kita. Akhirnya gue memutuskan untuk ngajakin si Nesra dan Katakan Putus. Kita stay dulu di satu restoran sambil nungguin kabar dari Komo. Tenang aja dulu, ini kan kita masih nunggu kabar dari Komo juga dan kita nggak tahu maksudnya bukti baru tuh apaan. Dan di sana Concita sudah sama si Nesra lagi duduk di sebuah restoran gitu. Gua langsung nyamperin dia. Lu kenapa sih pakai tinggalin gue segala tadi? Tadi tuh dia keluar dari mobil, tau nggak? Lu sih ninggalin gue ke toilet. Tadi janjinya nggak keluar dari mobil, gimana sih? Kalau misalkan biarin dia, Yaudah. Sekarang kamu harus tahu tadi waktu gue balik lagi ke tempat tadi, terus gue ngeliat cowok lo lagi balapan, terus dia menang dan lu tahu. Rada berat hati sih, tapi ini harus gue bilangin sama kalian kita, dia lagi sama cewek. Jadi dia rebutan main track-trackan itu, siapa yang menang dapat cewek. Ya, gue ngeliat dia peluk-pelukan sama cewek, mesra banget sama cewek, dan habis itu dia pulang sama tuh cewek. Gue kaget banget karena ini yang sebenarnya gue juga takutin. Iya, makanya lu ada aja di situ biar kita ngumpulin bukti gitu loh. Ini ada kameranya tadi. Gambarnya mana gambarnya tadi? Gambarnya mana gambarnya? Gue sempat ngambil gambarnya kok. Gambarnya mana? Lu udah gue bilang udah di dalam mobil aja biar kita bisa ngeliatin banyak bukti gitu loh. Nggak, sebentar, kita lihat aja langsung fotonya ya. Daripada diceritain, mendingan lo lihat langsung kalau emang lo masih butuh sesuatu untuk membuktiin. Nih. Di situ Nesra nangis. Akhirnya dia udah bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Lu lihat ceweknya? Tuh. Jadi dia habis menang, siapa yang menang trek-trekan itu dapat cewek. Tuh kan. Iya, bener-bener pergaulannya banget. Aku sakit hati. Kau terbangkanku ke awan, lalu jatuh ke dia langsung patah. Gua ngerasa banget apa yang dia rasain. Yang pertama emang cowoknya udah tidak berkomitmen sama dia, udah ngelanggar janjinya. Dan yang kedua ternyata cowoknya juga main cewek.
sedih banget, dia nggak tahu mau ngomong apa lagi. Dan ketika gue sama kamu tanya, Maunya lu apa sekarang sama cowok lu? Lu udah yakin dengan keputusan lu? Yakin Yakin untuk? putus sama Rama. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. jawabannya adalah Nesra tetap mau putus sama Rama. Menurut gua ini adalah keputusan yang terbaik buat dia dan masa depannya dia. Oke, karena di sini kita butuh komitmen lo, jangan sampai tiba-tiba lo berubah pikiran atau apa. Jadi sekarang kita pegang kata-kata lo ya. Ya pokoknya nanti Besok kita setelah lanjutin kita lagi. mikirin semuanya konsepnya seperti apa, lu harus ikutin kita. Jangan kayak tadi lagi. Oke? Ya udah deh. Dan setelah kita mendapat keputusan itu dari klien kita, Kita janji kita akan bantuin dia gimana pun caranya, kita akan susun strateginya sebaik mungkin dan kita akan selesain kasus ini, guys. Akhirnya kita sampai di hari H, yaitu momen putusnya Nesra sama Rama. kita akan beri kejutan sama si Rama ini di tengah-tengah dia lagi melakukan balap liar. Oke, geng, sekarang kita udah ada di tempat trek-trekannya si Rama dan ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Berhenti sini aja, Pak. Pertanyaan gue cuma gini loh, ini kan situasinya rame banget ya di luar dan gue tahu nantinya kalau lo ngomong tuh pasti bakalan chaos banget. Lo udah siap mental belum? Siap. Lu udah siap untuk mutusin cowok lu? Siap. Apapun Bener-bener yang siap? terjadi. Iya, lu udah yakin banget? Semuanya kita serahkan sama Nesra. Ini adalah momennya Nesra. Ini saatnya dia untuk nyampein apa yang dia rasain selama ini. Dan momen putus pun akhirnya dimulai. Kalau lu emang udah yakin, udah nih. Megafonnya. Karena di sana tuh situasinya sangat rame banget, gengs. Akhirnya gua ngasih alat pengeras suara sama si klien kita ini biar nantinya omongannya dia itu bisa didengar si Rama dan juga didengar oleh semua orang yang ada di situ. Perhatian semuanya. Semuanya. Mohon perhatiannya. Perhatian semuanya. Semuanya. Mohon perhatiannya. Tuh kan, mukanya kan. Pasti kaget si Ramanya. Gue Nesra, pacarnya Rama. Selama kita jadian, Rama itu janji dia nggak akan pernah lagi balapan liar. Tapi ternyata sekarang di depan gue dia siap buat balapan liar. Oh, itu dia kasar banget sama si Nesra. Jadi selama ini Rama itu udah bohongin gue, udah ngecewain gue. Maka mulai detik ini juga gue minta putus dari Rama. Kayak gini malu. Lihat orang udah ngomong gue beneran. Udah diputusin tuh. Ya iya, tapi dia kasar banget itu, lo lihat Udah nggak sih? biarin aja dulu, biarin dulu silakan. Kenapa kayak gitu sih? Depan orang banyak narik-narik cewek kayak gitu, nggak tahu malu banget. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih. Pokoknya kita nggak boleh ngebiarin si Rama ini nyakitin Nesra. Gua dan Kojita dan juga tim keluar dari mobil dan nyamperin mereka. Tuh kan, lo. Sini. Apaan nih maksudnya? Ya kamu tuh kagak. Apaan nih maksudnya? Ngapain lu? Kita datang dengan banyak kamera, lu bayangin aja situasinya udah langsung chaos, gengs. Kayaknya teman-temannya Rama salah paham deh sama kita. Dia kira kita mau mukulin Rama atau apa lagi, itu gue nggak ngerti.
Gue mencoba untuk nenangin mereka, gue coba untuk kontrol emosi gue sendiri, karena kita harus ngejelasin kita ini siapa dan tujuan kita ke sana itu buat apa gitu loh. Ini gue Komo, ini Conchita, kita dari tim Katakan Putus Trans TV. Gue nggak mau tahu, gue mau minta penjelasan cewek gue apa-apa ini maksudnya kayak gini nggak apa-apa nih kamera ini. Lu nggak tahu lu di mana? Lu nggak tahu lu di mana? Kameranya mati dia sekarang. Ya, santai. Gua mau cewek gua sekarang. Cewek gua nggak mau siapaan kayak gini, jangan siapaan kayak gini. Biasa aja dong. Mau malu depan keluarga gua. Oh, yang malu. Gua hancurin kamera gua. Iya, Akhirnya kalah juga guys, kita tetap diusir. Tapi sebelum kita diusir dari situ, satu kalimat yang paling kita tunggu-tunggu dari awal dan satu kalimat yang jadi tujuan utama kita bantuin si Nesa akhirnya keluar. Aku udah jelasin, aku pengen banget. Tapi cara lu kayak gini ya. Sikap egomu, rasa ini membuatku. Gue udah gak peduli lagi yang lainnya. Yang penting gue anggap misi gue selesai, misi tim Katakan Putus selesai. Akhirnya gue, Conchita dan juga klien kita dan juga tim pergi dari tempat balap liar itu dan kita masuk ke dalam mobil. Yaudah sekarang situasinya udah aman, gengs. Klien kita juga udah nentuin pilihannya. Ini udah chaos banget. Gimana kamu? Udah lega belum? Udah mutusin cowoknya? Hah? Aku udah puas banget bisa putusin dia. Terbebas dari cowok gak penting yang... Iya, Nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita udah bantuin kamu dan kita udah nyelesain juga kasusnya. Kamu udah bilang putus sama dia. Kalau emang ternyata dia datengin kamu lagi atau apapun, langsung hubungin kita. Yang penting kata putus sudah keluar dari kamu dan semua orang yang nonton tahu lo udah putus sama dia. Ada lagi rasa cinta, jangan kau paksa. Makasih banget buat tim Katakan Putus yang udah bantuin aku buat nunjukin kalau Rama itu ternyata udah bohongin aku selama ini. Ternyata dia udah balik lagi balapan liar sama teman-temannya. Pokoknya aku udah tenang banget sekarang. Pesan gue untuk episode kali ini, gengs, lu boleh mencintai suatu hobi atau kegemaran, tapi lu juga harus melihat apakah kegemaran ini berdampak positif buat lu. Karena lu harus ingat, gengs, apa yang lu lakuin di masa muda akan mempengaruhi kesuksesan lu di masa tua. Dan buat lo yang mau dibantuin sama tim Katakan Putus seputar masalah percintaan dan mungkin udah ngerasa gak nyaman sama pasangan lo, cuma nggak tahu gimana caranya untuk minta putus sama dia, kita siap untuk bantuin. Lo tinggal email aja, emailnya gimana? Nih, ada di bawah ini ya. Sampai ketemu lagi, gue Conchita Caroline pamit. Bye.